Jadi bisa dipastiin ke depannya bakal banyak karakter yang mati. Cerita bermula dari seorang pelajar bernama Yomi Kanda. Dia baru saja ditonjok karena dia ngebelain gurunya yang dibully oleh teman sekelasnya. Nama gurunya Yabuchi. Di saat itu, saudara kembarnya Yomi datang. Namanya Yami Kanda. Dia ngelawan para bully itu. Sebenarnya bukan karena Yami peduli dengan gurunya, tapi karena dia tidak ingin kembarannya ditonjok. Jadi sebenarnya Yomi dan Yami ini punya semacam fenomena. Jadi kalau yang satunya dipukul, satunya lagi juga ikutan ngerasain sakitnya. Kalau di cerita ini dibilangnya sinkronisasi kembar. Mereka ketemu Yabuchi. Yabuchi memberitahu mereka untuk jaga sikap buat study tour besok. Yabuchi pergi sambil ngeliatin suatu simbol di HP-nya. Di rumah, Yami dan Yomi ngobrol kalau orang tua mereka udah hilang selama 5 tahun. Yami percaya kalau orang tuanya nelantarin mereka. Tapi Yomi ngerasa ada suatu alasan kenapa orang tuanya menghilang. Keesokan harinya, kelas mereka sedang berada di Tokyo Tower. Di atas Tokyo Tower, Saikawa, seorang murid perempuan, berbicara kepada Yomi dan Yami tentang Tokyo Underworld. Tokyo Underworld adalah urban legend yang bilang kalau ada dunia lain yang seperti Tokyo tapi isinya buat para pendosa. Jadi kayak semacam neraka di Tokyo. Saat mereka lagi ngobrol, Yabuchi kembali dibully dan Yomi Yami pun nolongin. Pas lagi di jalan pulang, Yabuchi bunuh diri di dalam bis. Di kematiannya dia bilang, dia mengutuk semua murid di kelas itu dan akan melihat mereka di Tokyo Underworld. Bis mereka yang sedang berjalan di atas jembatan pun menabrak. Beberapa saat kemudian, Yomi dibangunkan oleh Saikawa. Yomi pun membangunkan Yami, dan satu persatu teman-teman mereka mulai sadar. Kemudian, satu kelas itu pun keluar dari bis dan melihat mereka sedang berada di Tokyo Underworld. Nah, jadi itu chapter 1 dari cerita Tokyo Underworld. Pas gue buat video ini, komik ini baru aja terbit. Dan langsung ada 2 chapter yang keluar. Gue udah baca 2 chapter itu. Sekarang gue akan kasih impresi gue dari manga Tokyo Underworld chapter 1 dan 2. Dari baca 2 chapter pertama, gue bisa bilang kalau akhirnya ada lagi manga Death Game. Death Game itu ya berarti protagonisnya bagian dari peserta yang bakal ngelakuin berbagai macam tantangan atau permainan yang dimana taruhannya itu nyawa. Mungkin emang banyak sih tipe-tipe manga Death Game kayak gini. Tapi kalau gue pribadi sih udah lama gue nggak baca tipe manga kayak gini. Jadi dengan adanya manga ini, gue seneng sih. Di cerita ini, ada 40 murid yang dibawa ke Tokyo Underworld. Dan dari 2 chapter pertama, baru ada 1 orang yang mati. Jadi bisa dipastiin ke depannya bakal banyak karakter yang mati. Tapi sih ya, gua rasa 3 karakter utamanya, si Yomi, Yami, sama Seikawa, gua rasa bakal bertahan terus. Seenggaknya sampai di akhir-akhir lah. Di chapter 1 juga udah dikasih setup dari plot-plotnya ya, tentang kemana perginya orang tua Yami Yomi. Terus si Seikawa ini juga kayaknya tahu banget tentang Tokyo Underworld. Apa dia juga lagi nyari seseorang di Tokyo Underworld ini? Atau mungkin dia orang yang pernah keluar dari neraka ini? Tapi ada yang gue nggak suka dari chapter satunya, yaitu dari cara cerita ini ngasih informasinya. Jadi informasi orang tua mereka udah nggak ada itu dikasih taunya dari obrolan Yami sama Yomi. Kalau menurut gue sih ya kurang natural aja gitu. Tiba-tiba ngomongin orang tua mereka nggak pulang-pulang. Bridging masuk ke arah obrolannya jelek lah kalau kata gue. Jadi mereka ngobrol hal itu tuh seakan-akan cuma biar pembaca tahu aja. Bukan karena kejadian di ceritanya. Bukan cuma itu aja, informasi tentang fenomena sinkronisasi kembar juga ngasih informasinya sama ya, kayak ngasih informasi orang tua mereka nggak pulang-pulang. Gue berharapnya sih ke depannya nggak perlu maksain ngasih informasi juga ya, biar ceritanya mengalir lebih natural aja gitu. Kalau dari karakternya, sebenarnya kombinasinya lumayan menarik sih. Jadi anak kembar yang satu jago berantem, yang satu lagi lebih kayak pemimpin. Ditambah sama anak perempuan yang misterius. Dari ketiga tokoh utamanya, rasanya cerita ini nggak bakal ngebosenin sih. Mudah-mudahan aja gue bener. Dari desain karakternya, kalau kata gue biasa aja sih ya. Mungkin karena masih chapter awal juga, jadinya gue belum tertarik banget lah sama desain-desain karakternya. Kalau gambar secara keseluruhannya lumayan aja lah ya menurut gue. Soalnya di cerita kayak gini selama kita bisa tahu atau nangkap dengan jelas aksi-aksi yang sedang terjadi, udah cukup buat nikmatin gambarnya. Karena tipe manga Death Game itu salah satu guilty pleasure gue, jadinya gue pasti akan baca chapter 3 dan seterusnya. Pas gue buat video ini, manga ini baru aja keluar. Chapter 1 sama 2 itu langsung keluar barengan. 2 chapter itu gue baca di Manga Plus. Baca di webnya langsung atau download aplikasinya di HP bisa. Itu situs resminya, tapi cuma ada bahasa Inggris aja. Kalau yang bahasa Indonesia, pas gue buat video ini sih belum ada ya. Emang karena manga baru keluar juga, jadi mungkin belum ada yang terjemahin ke bahasa Indonesia. Segitu aja dari gue untuk video First Read Comic Tokyo Underworld. Semoga kalian suka ya sama videonya. Kalau suka bisa di like dan subscribe. Kalau nggak suka bisa di dislike. Oke, terima kasih udah mau nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.